Dasar CPNS Kabupaten Mamuju kelompok 3 angkatan 11. Kali ini Pak, saya kembali ingin berdiskusi dengan Bapak terkait isu kontemporer. Salah satunya yaitu isu hoax. Hoax atau berita bohong merupakan berita yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar dan tak jarang ditemukan dikemas dengan begitu rapi dan tersistem yang disebar hampir menyentuh semua elemen masyarakat, tak terkecuali ASN. Ya, bagaimana menurut Bapak? Iya, terima kasih. Menurut saya, era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang akrab kita kenal sebagai era revolusi industri 4.0 atau 4.0, ya tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk ASN, kita sebagai ASN. Jadi sebagai ASN memang kita harus bijak, harus cerdas dalam memilih atau memilah mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Kemudian ada juga memang di era teknologi ini, perkembangan teknologi ini, ada saja orang-orang atau pihak-pihak dalam tanda kutip oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, entah hanya sekedar ingin viral ataukah memang ini menjadi sebuah mata pencaharian sehingga menghalalkan segala cara termasuk menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau saya seperti itu. Dan Pak, yang cukup disesalkan Pak, terkadang ditemukan seseorang dengan gampangnya menyebarluaskan berita hoax sehingga viral, termasuk biasanya berdampak pada isu pemerintahan. Contohnya pengangkatan pegawai kontra menjadi P3K tanpa teks. Tentu itu sangat berdampak pada pemerintahan ya Pak. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya yang pertama bahwa isu pengangkatan pegawai kontrak menjadi ASN tanpa tes itu yang pertama yang harus kita cermati bersama, bahwa memang itu berita yang tidak benar, karena aturan yang ada saat ini memang setiap pengangkatan ASN entah itu P3K ataupun PNS itu semuanya harus melalui jalur seleksi yang sudah jelas, tersistematis dan terstruktur. Ada aturan yang jelas, sehingga memang isu tentang pengangkatan pegawai kontrak menjadi ASN tanpa tes itu saya kira isu yang memang benar hoax adanya. Sekali lagi bahwa ASN, ya kita berharap bahwa ASN sekali lagi kita harapkan bukan menjadi penyebar atau bahkan menjadi oknum-oknum yang menyebarluaskan berita ini, tetapi bisa menjadi sebagai tameng untuk meredam kabar atau berita-berita yang tidak benar seperti ini. Kalau saya seperti itu. Terakhir Pak, bagaimana solusi kita sebagai ASN bersikap agar tidak menjadi bagian dari penyebar hoax atau bahkan pembuat hoax itu sendiri Pak? Iya, kalau saya pribadi berharap bahwa ASN memang harusnya tidak menjadi produsen atau pembuat dan terlebih lagi penyebar dari konten-konten hoax tersebut, tetapi ASN harus menjadi ASN yang smart atau ASN yang cerdas, juga ASN yang berakhlak seperti moto lembaga LAN-RI. Bagaimanapun ASN masa kini harus terjun dalam dunia digitalisasi, kemajuan teknologi, tetapi benar-benar harus cerdas dengan mampu menyerap segala macam informasi, tetapi harus juga mampu untuk menyaring informasi tersebut lalu kemudian memilah-milah mana yang harus di-sharing atau dibagikan atau disebar. Jadi ASN harus cerdas dan berakhlak, kalau saya seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak, yang bisa saya ambil bahwa di era serba teknologi sekarang ini kita sebagai ASN itu tentunya harus memposisikan diri bagaimana sebagai ASN bisa menguasai teknologi itu sendiri dan menyikapi segala berita-berita atau informasi yang ada dengan secara cerdas gitu ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmunya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang.